Selamat datang di Andala Podcast. Ini adalah episode spesial bersama pembina Krealistik. Yang Andala Podcast sendiri adalah podcast yang dikelola oleh Krealistik. Sekarang kita bersama Bapak Sri Radityo sebagai pembina ekstrakurikuler Krealistik. Jadi di sini kita mau ngomongin mengenai apa sih itu Krealistik, terus bagaimana Krealistik itu berjalan, ngapain aja sih di Krealistik. Nah, yang pertama kepada Bapak Radit, asik. Pak Radit ya. Jadi formal ya. Nggak sebiasa aja sebenarnya. Oke. Apa Pak? Realistik Pak. Ini apa sih Pak? Ini ada logo kayak gini. Ini tuh apa sih sebenarnya? Coba mohon dijelaskan, diterangkan sedetail mungkin. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tim yang bertugas hari ini. Asik. Dan tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia masih bisa berkarya dan beraktivitas di Jumat berkah hari ini. Jadi gini, Val, ini kan episode spesial ya. Episode spesial. Ya ini pertama kali Pak Radit sebagai pembina muncul di podcast ya. Sebagai pembina. Ya benar, sebagai pembina baru pertama Kalau kali. Enggak sebagai pembina kan beberapa kali ya. Jadi sebagai pembina sebenarnya podcast ini harapannya ditujukan untuk orang tua atau wali murid, anggota Krealistik, baik yang masih aktif maupun yang kelas 12 ya, atau yang sebentar lagi udah mau lulus. Sebenarnya ini lebih cocok mungkin ini podcast tentang apa ya, permintaan maaf mungkin lah ya, atau dan juga ucapan terima kasih sebelum nanti kita ke pertanyaan apa namanya, realistik itu apa, detailnya gimana gitu. Tapi Pak Radit di kesempatan ini Pak Radit mau mengucapkan permohonan maaf dulu karena ya mungkin ada beberapa, sebagai guru dan sebagai pembina, mungkin ada beberapa orang tua yang kurang mengetahui. Iya, kurang mengetahui sehingga terjadi miskomunikasi dengan anaknya, yang mungkin anaknya sering pulang malam atau banyak apa ya, project yang mungkin itu mengganggu ketika di rumah, sehingga itu menimbulkan miskomunikasi, menimbulkan konflik mungkin ya pada tahap yang lebih serius gitu. Nah, harapannya dengan podcast ini jadi tadi Pak Rid mohon maaf karena memang karena intensitas realistik yang sangat padat sehingga beberapa anak, hampir semua ya, tapi kan lebih banyak ke beberapa anak yang memang kompetitif lah bahasanya ya, kompetitif. Sehingga lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek realistik ya. Jadi Pak Radit di sini sebagai pembina mohon maaf untuk orang tua dan wali murid ya, baik kelas 10 maupun kelas 11. Saya sebagai pembina mohon maaf jika selama anak Bapak Ibu mengikuti ekstrakurikuler realistik, sering pulang malam mungkin atau pulang sore, pulang agak terlambat, kemudian mungkin masih membawa tugas-tugas realistik ketika sampai rumah, ya saya sebagai pembina mohon maaf dan tentunya sangat berterima kasih karena atas segala dedikasi putra-putri Bapak Ibu realistik bertahan sampai hari ini dan membantu tugas-tugas sekolah tentunya ya, dalam arti nanti kita akan bahas secara detail di apa itu realistik. Jadi poin pertama, Pak Radit mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan wali murid atas izinnya, atas restunya ya, sehingga anak-anaknya
bisa ikut terlibat dalam ekstrakurikuler realistik. Pertama itu sih. Kemudian lanjut ke pertanyaan ya. Apa itu realistik? Kita ini, Pak Radit kan sebagai guru sejarah, iya. Ini nyambung sama materinya Pak Radit nih. Asal mula realistik, bagaimana realistik itu didirikan pertama kali, Pak? Kenapa gitu? Kenapa realistik yang diambil? Kenapa nggak ekstrakurikuler bertani? Gitu? Kan kita bukan SMK pertanian ya. Ya kan bisa aja Iya, untuk bisa, menambah bisa. skill dan Oke. lain-lain. Ya gitu karena kan kita bisa. sekolah yang berada di kawasan agraris gitu ya. Ya, Jadi harusnya iya. ada ekstrakurikuler bertani gitu ya. Oke sih. Ya mungkin tahun depan kita usulkan ya. kita para bilang ke Pak Triwin dulu sebagai Wakasis. Oh, bisa. Ya. Oke. Kembali ke pertanyaan, apa sih realistik? Tadi apa sih? Iya, apa sih realistik ya? Realistik. Ya, seperti yang Reval tahu, ya, kita sama-sama merintis realistik dari awal. Generasinya Reval adalah generasi pertama. Bisa dibilang ya kan, generasi pertama realistik dengan format baru. Ya, yang awalnya dulu namanya ekstra jurnalistik ya. Yang hanya, kalau saya juga nggak tahu sebelumnya seperti apa ya, maksudnya dalam arti konteks realistik jauh. Para juga belum pernah mengulik, tapi ketika Pak Radit masuk tahun 2022, iya 2022 itu realistik hanya memiliki aktivitas, atau bukan hanya, mungkin lebih banyak aktivitasnya dalam pembuatan mading gitu ya. Dalam waktu itu pembinanya Bu Teteh. Kemudian Bu Teteh, Pak Radit membantu waktu itu Pak Radit belum staf humas ya, di tahun pertama itu belum staf humas kayaknya. Kemudian membantu Bu Teteh, kemudian waktu itu diganti, kemudian pembinanya diganti Pak Radit karena Bu Teteh itu rumahnya jauh dan Bu Teteh itu wanita yang harus seorang ibu juga yang harus merawat keluarga, mengasuh anak dan lain sebagainya, sehingga dan Bu Teteh waktu itu kan tidak bawa motor sendiri ya, jadi harus laju pakai transportasi umum ya, menggunakan bis. Jadi kalau harus bolak-balik kasihan gitu. Akhirnya waktu itu kan karena Pak Radit nginep sekolahan ya, akhirnya dikasih amanah untuk menggantikan Bu Teteh menjadi pembina realistik. Nah, waktu itu aktivitasnya tadi kebanyakan adalah membuat mading. Kemudian waktu Pak Radit menggantikan, Pak Radit merubah format menjadi ada 4 divisi, ya kan? Ada divisi fotografi, videografi, jurnalistik dan desain grafis ya. Sampai hari ini nggak tahu nambah atau enggak sih, tapi cukup 4 ini segini kita udah pontang-panting ya. Nah, jadi realistik itu sendiri akhirnya berubah menjadi formatnya sangat berbeda dari realistik sebelumnya. Lebih tepatnya waktu Pak Radit kemudian masuk menjadi bagian dari staf kehumasan sekolah di bawah Ibu Riri Ni Angkasawati SPD MPD sebagai wakahumasnya. Nah, karena pada waktu itu Pak Radit pembina yang juga staf, akhirnya visinya menjadi sama dengan Bu Wakahumas, Bu Riri pada waktu itu, bahwa segala dokumentasi, karena kita punya ekstra jurnalistik ya, harusnya segala dokumentasi itu di-handle oleh realistik gitu. Wacananya pada waktu itu gitu. Dan akhirnya sepakat, oh iya ya harusnya begitu gitu ya, karena kesamaan visi akhirnya ya sudah. Nah, itu yang akhirnya menjadikan realistik mungkin satu-satunya ekstrakurikuler yang berada di bawah naungan selain Waka Kesiswaan. Yes, kalau ekstra lain kan jelas ya di bawah Waka Kesiswaan. Nah, ada satu ekstra yang namanya ini kita, yang realistik ini itu juga di bawah Waka yang lain, yaitu tadi Waka Humas, karena bertanggung jawab terhadap seluruh dokumentasi dan peliputan acara yang ada di sekolah. Jadi lebih tepatnya, ya pokoknya kita yang handle semua lah, mulai dari peliputan, dokumentasi,
pengolahan dokumentasinya sampai hasil jadi lah, mungkin seperti itu. Sampai ke publikasinya. Sampai ke publikasi, ya betul sekali, sampai ke publikasi. Yang kita menggunakan sekarang sosmednya Instagram ya, berkolaborasi dengan Instagram sekolah, iya. ya kan gitu, dan YouTube sekolah. YouTube sekolah kita langsung kelola sendiri, Iya, website sekolah. Oke, betul. Nah akhirnya dari situlah mulai realistik perlahan-lahan ritme kerjanya menjadi semakin hari semakin padat, semakin berat, sehingga tadi makanya Pak Radit di awal kesempatan Pak Radit mohon maaf karena ya tadi secara sejarah histori itu yang menyebabkan akhirnya kerjanya menjadi padat karena kita di bawah naungan Wakahumas dan bertanggung jawab atas seluruh peliputan, dokumentasi sampai tadi Reval bilang publikasi. Nah itu akhirnya itu yang membuat kita menjadi berbeda dengan ekstrakurikuler lain gitu kan ya. Mungkin secara ritme kerja sibuknya hampir sama dengan OSIS lah gitu sebagai salah satu-satunya organisasi intra. Kalau kita kan ekstra gitu ya, tapi kesibukannya hampir sama gitu. Jadi kurang lebih itu sih sejarah realistik sampai sekarang, berarti 2002, 2003, 2024 ini jalan tahun ketiga. Iya, ketiga. Ya, jalan tahun ketiga dengan format yang baru. Gitu. Tahun. Iya. Capek, Pak? Ya dibilang capek lah ya, manusiawi. Tapi capek itu bukan penghalang gitu aja sih. Udah mulai bosen nggak, Pak? Bosennya enggak sih ya, cuma khawatir kan. Khawatir. Khawatir kan emang selalu ada. Enggak, ini harus dipublish gak sih? Nggak masalah. Ya kan tadi nyambung sama yang ini, pernyataannya Pak Radit di awal tuh. Yang gimana maksudnya? Yang siswanya mungkin kesorean pulangnya, bahkan paling parahnya juga bisa malam, maghrib, baru pulang. Karena anggota kita kan juga paling banyak cewek, Pak. Gimana tuh? Iya, itu khawatirannya di situ ya. Karena juga mungkin, mohon maaf, karena mindset, mungkin nggak semua orang tua dulu, zaman Pak Radit aja sekolah, jarang loh sekolah yang ada ekstrakurikuler jurnalistik gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang membuat mindset orang tua menjadi ini fungsinya apa sih? Ngapain sih gitu kan ya? Ini gunanya apa gitu? Akhirnya kok pulangnya sampai sore, pulang malam, ini apa gitu? Ya itu memang saya tidak menyalahkan ya, memang orang tua manapun pasti khawatir dan pasti cemas gitu jika anaknya pulang sore, pulang malam gitu ya. Tapi kan ya di sini tapi Pak Radit berusaha bukan mengklarifikasi, enggak sih, hanya ini bentuk apa ya, bahasanya apa biar ya hanya berusaha memaparkan kondisi realnya di lapangan seperti apa, sehingga kenapa anak-anak atau anggota-anggota krealistik itu harus sampai pulang malam, pulang sore gitu, atau bahkan mungkin sampai ada yang nginep kan. Kalau kita pas ada project yang besar, yang gede kan kadang kita prepare nginep, maksudnya prepare-nya kan malamnya gitu, dini hari bahkan untuk ngecek, misalnya besok kita mau kayak yang sering kita lakukan apa, kayak yang kalau kita nginep itu kan biasanya live stream, misalnya kayak gelar P5 gitu kan ya, yang mengundang tamu gitu misalnya, atau Bapak Kacap Din misalnya, kepala cabang dinas, atau mungkin ada tamu dari sekolahan lain. Nah itu kan kita biasanya prepare-nya malam hari, bahkan dini hari kan gitu, karena mengingat beberapa fasilitas kita yang belum mumpuni kan gitu ya. Jadi harus prepare-nya malam, sinyalnya, cek macam-macamnya, GR-nya gitu, gladi bersihnya gitu. Nah, tadi khawatirannya kalau capek nggak ada, khawatirannya ya takut apa ya, lebih tepatnya sebenarnya bukan ketakutan, tapi bisa aja terjadi. Ya kekhawatirannya ya tentu piye bahasanya ya? Apa? Khawatirannya itu bukan karena ini di speak up di sini nggak apa-apa ya? Masalah. Maksudnya kalau kemarin kita pernah
sempat vakum gitu kan ya. Enggak masalah Iya, kan itu. udah pada tahu tuh kalau siswa sini udah pada tahu Iya, Bapak Ibu kan. guru majority ya juga udah pada Oke, tahu. nah jadi khawatirannya sih bukan karena realistiknya nggak ada ya, karena kita sudah pernah lakukan itu gitu, Sudah. tanpa adanya realistik gitu, maksudnya sempat vakum beberapa bulan gitu kan. Karena tidak ada siswa yang benar-benar komit dengan segala tanggung jawab besar ini, ya saya harus memang, tapi kita harus imbang juga ya, tidak semua siswa memang berani menanggung beban yang begitu berat Yes. kan. Tadi karena tanggung jawabnya menghandle seluruh dokumentasi sampai publikasi sekolahan, ya tentu sekolah, sedangkan anak sekolah kan tanggung jawabnya adalah belajar. Meskipun di sini kita juga belajar ya, belajar banyak hal sebenarnya. Ya, tapi khawatirannya bukan karena realistiknya yang nggak ada, tapi khawatirannya lebih kepada tadi siswa apa ya, nggak berani mencoba hal baru yang itu sebenarnya insya Allah bermanfaat gitu buat kehidupan mereka ya. Jadi bukan bilang realistik satu-satunya tempat untuk mendapatkan itu semua sih, enggak kan, banyak di OSIS, di Pramuka, dimanapun bisa. Cuma ya realistik itu karena tadi ritmenya ya, sehingga diharapkan kan peserta didik atau anggota yang ikut realistik itu mendapatkan pengalaman yang benar-benar kayak orang kerja gitu sih. Jadi harapan biar tidak terlalu kaget. Karena kan kebanyakan lulusan kita itu tidak langsung kuliah gitu. Ada beberapa, mayoritas lah ya, mayoritas tidak langsung kuliah, langsung kerja. Berarti otomatis peserta didik harus diberikan Pengalaman. ya pengalaman yang hampir mirip dengan dunia kerja pada umumnya gitu atau aslinya gitu. Nah, lebih khawatir itu sih. Bukan karena khawatir realistiknya nggak ada sih. Kalau Pak Radit. Kalau saya nggak khawatir. Saya nggak khawatir apa-apa. Kamu nggak khawatir apa-apa? Enggak. Orang kemarin nggak ada juga. Juga kita lagi kok. Iya kan, ya kan gimana lagi yang mampu pada waktu itu yang sampai sekarang. Halo tim belakang layar ya. Saya hello dulu dong. Yang di belakang layar itu senior realistik ya, Bapak Ibu dan sahabat Andala. Ya. Sobat Andala. Sobat Andala. Itu baru tercetus. Sobat Andala apa itu Sobat Andala? Kita nanti bikinnya lebih bagus lagi lah, jangan Sobat Andala. Apa dong? Iya, realistik makanya sobat kan ya? Sobat realistik. Ya, berarti apa ya? Warga Andala. Kayak Dodit Mulyanto. Itu sih, Pal. Apalagi ya? Ngapain aja gitu? Ngapain aja? Realistik ngapain aja sih gitu? Realistik. Tapi kan secara umum publikasi dokumentasi, ya itu sih ya. Mungkin lebih ke apa namanya, ke teknis yang dilakukan gitu. Kan misal kita kan ada 4 divisi nih Pak, fotografi, videografi, jurnalistik, sama desain grafis. Fotografi bukan mungkin sih, jelas yang banyak orang ketahui itu fotografi itu ya asal foto aja, tapi sebenarnya kan bukan cuma asal foto aja tinggal pencet itu gambarnya apa namanya jadi, kan sebenarnya nggak kayak gitu, Pak. Gitu, ada beberapa pengaturan juga sama seperti videografi, terus ada banyak teorinya juga termasuk jurnalistik dan juga desain grafis gitu, Pak. Nah, ya kalau secara teknis ya memang tadi benar, harapannya kan siswa dari divisi-divisinya masing-masing itu mendapatkan ilmu terkait ilmu masing-masingnya kan. Yang di fotografi ya dia harapannya besok itu menjadi salah satu soft skill yang mereka miliki, sehingga mereka punya salah satu senjata yang bisa digunakan untuk survive mungkin. Oh, bisa fotografi gitu misalnya. Nah, prakteknya kan otomatis foto kegiatan yang ada di sekolah ya, atau segala kegiatan atau acara yang ada di sekolah. Videografi juga sama kan gitu, pembuatan konten, kemudian seperti ini podcast, ya belajar nyeting kamera, nyeting internet, nyeting apa itu yang di belakang itu, OBS. Ya OBS, terus dan aplikasi macam-macamnya lah gitu, sampai nanti editing, ya, cutting, dan sebenarnya kan
bukan cuma berguna untuk ketika kita sudah lulus, Pak. Itu berguna juga ketika kita masih di SMA sini, masih menjadi siswa gitu. Kita bisa mulai mulai nyoba Heeh. hal-hal baru. Misal fotografi. Foto itu sebenarnya kan bisa dijual Iya, di itu beberapa kan website dan oke, kawan-kawan. heeh, Menulis juga, menulis menulis, artikel iya, kayak gimana, betul. apalagi desain Ya kan. itu yang kemarin menjadi topik waktu diklat jurnalistik juga kan sebenarnya. Dan sudah beberapa kali, meskipun ya Parit akui juga sebagai pembina, Parit juga nyoba sampai saat ini belum belum terjual ya. Maksudnya saya, tapi Fotonya jelek. itu fotonya jelek sih. Ya, fotonya nggak niat sebenarnya sih. Belum 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 ditekuni secara sungguh-sungguh. Tapi ya tadi bener, tujuannya kan sebenarnya ya karena soft skill itu harapannya kan lebih tepatnya juga menghasilkan cuan ya Iya. kan. Jadi harapannya dari anak-anak yang suka foto itu fotonya bisa dijual lewat website-website apa namanya penjualan foto, video juga bisa dijual, berita juga ada beberapa website yang apa namanya freelance dalam menulis artikel, Iya, kemudian menulis subtitle. ya apa aja sih, banyak banget sekarang kan kayak gitu, menulis apa caption aja ada kalau nggak salah itu. Ada. Terus cuma apa scriptwriter gitu misalnya dia suruh menulis ulang gitu, itu juga ada. Desain grafis apalagi kan kemarin kayak topik apa waktu narasumber yang diklat jurnalistik sama Kak Ari Senpai itu juga dia seorang desainer dan dia hidup dari desain grafis gitu kan ibaratnya. Ya sebenarnya memang muara akhirnya adalah harapannya selain belajar tanggung jawabnya, belajar organisasinya, ya tetap endingnya tadi cari cuan dari skill yang mereka dapat di krealistik, sebenarnya gitu sih. Yang foto ya bisa cuan dari foto, yang video bisa cuan dari video, jurnalistik juga demikian, desain grafis juga demikian. Sebenarnya gitu sih. Ending akhirnya gitu sebenarnya. Ending itu udah akhir ya. Jadi udah ending akhirnya. Iya gitu. Itu pokoknya ya. Tadi Pak Radi ngomong organisasi. Hmm. Emang di krealistik kan ekstrakurikuler, Pak. Nah, Organisasi apa sih? Organisasi macam apa yang dibentuk emang di sini? Terus buat apa gitu? Belajar organisasi. iya, Jualan bakso nggak berorganisasi kok, Pak. tapi kan ada organize Manajemen, kan, ada iya. manajemen kan. Nah, Iya. apapun sebenarnya mau itu pedagang kaki lima pun mereka butuh manajemen kan. Nah, belajar manajemen ya salah satunya ya tadi karena apa? Ya ekstra secara nama sudah jelas ya. Kita cuma bedanya kalau OSIS organisasi Intra intra, sekolah. kalau kita organisasi ekstra kan gitu di luar jam KBM kan gitu. Dan di dalamnya kan tetap ada struktur kepengurusan. Kalau sekarang kita punya kan Kiralistik itu dipimpin seorang ketua, di lapangan dibantu seorang korlap atau Kordif. koordinator divisi yang lebih banyak tanggung jawabnya di teknis di lapangan. Kemudian ada 4 kadif masing-masing, kadif jurnalistik, kadif desain grafis, kadif Foto dan fotografi, video. kadif videografi. Baru nanti di bawahnya ada wakadif. Ada wakadif di masing-masing divisi. Untuk sekarang Kemudian masih belum. ya yang sekarang Sekarang belum. Sebentar lagi mungkin. Kemudian baru Anggota. anggota-anggota kan gitu. Ya jelas apalagi dengan tadi di awal tempo dan ritme tanggung jawabnya sangat besar, jelas ini memerlukan skill leadership manajerial yang sangat mumpuni. Terutama ketika kita event-event besar dan juga event besar kemudian melibatkan banyak orang, itu jelas sangat membutuhkan skill leadership manajerial, tanggung jawab macam-macam lah, itu udah jadi satu tuh tumplek tumplek blek di situ. Kalau nggak punya itu susah pasti. Nah harapannya juga Bapak Ibu orang tua sekali lagi Insya Allah anak-anaknya belajar banyak lah ya. Kalau bukan hanya jangan dilihat dari luarnya saja sih kalau saya. Meskipun saya tadi di awal bilang pasti nggak ada orang tua yang nggak cemas anaknya pulang malam, nggak ada orang tua yang tidak Khawatir. khawatir anaknya pulang malam, atau apalagi yang cewek-cewek, pagi-pagi juga punya anak cewek kan, yang bakalnya juga akan beranjak dewasa, remaja, seusia kamu, Val, kemudian dan seterusnya, insya Allah gitu kan. Ya jelas khawatir ya. Tapi di satu sisi
anak-anak Bapak Ibu di sini itu Reval dan teman-teman semuanya dari kelas 10, 11, 12 bisa dipastikan lah. Saya sebagai pembina kita belajar lah di sini. Bisa dibilang kelas itu jarang hahihinya daripada seriusnya kan. Lebih banyak seriusnya daripada hahihinya. Jadi lebih banyak Harusnya sih iya. iya kan, lebih banyak lebih banyak konten serius daripada konten Iya. hahihinya. Jadi ketika anak-anak di kelas itu benar-benar memang mereka belajar mengaplikasikan banyak ilmu dalam satu waktu tadi organisasi, manajerial, leadership, kemampuan teknisnya sebagai seorang fotografer, seorang videografer, seorang jurnalis, seorang desain grafis gitu. Jadinya komplit banget lah paketnya gitu. Jadi ya harapannya itu bisa juga sedikit memberikan gambaran lain dari orang tua anggota Krealistik bahwa anaknya tidak bermain-main, tidak melakukan hal-hal negatif lah di sekolahan. Tapi mereka insya Allah melakukan hal-hal positif yang itu insya Allah juga akan bermanfaat bagi kehidupan mereka ke depan. Meskipun kalau mau diseriusin, sekarang juga bermanfaat gitu maksudnya. Kan beberapa juga sudah pada menghasilkan kan gitu. Sudah. Itu Ya. Rama tuh udah dapat job Nah, foto job foto. dokumentasi. Oh iya, Rama pernah dapat job foto ya, Ma ya? Iya, Ma. Udah dapat berapa, Ma? Baru 2, ya, udah 2 ya. Ya lumayan lah ya. Sebagai seorang yang belum profesional ya, yang insya Allah mau jadi pro nggak, Ma? Nanti dulu. Oke, ya gitulah. Jadi kalau yang diseriusin sih insya Allah ada lah ya gitu. Karena ya sesuatu yang dilakukan sungguh-sungguh pasti akan menemukan jalannya sendiri kok, insya Allah gitu. Apalagi ya? Apalagi ya. Dari tim belakang layar ada pertanyaan mungkin? Apa, Pak? Mau tanya apa, Pak? Sejarah kayak anggota pertama Krealistik. Kan kamu termasuk anggota pertama, Pak. Enggak. Rafa tuh anggota pertama. Yang nugas pertama kali kan anggota kan Rafa. Anggota Krealistik sebelum dimasukin di bawah kehumasan kan saya ditarik Pak Radit duluan. Terus saya kan ngajak Rafa tuh. Rafa kan anggota Krealistik, ya udah tuh. Rafa anggota pertama tuh Rafa, kedua Aknan baru. Kok Aknan? Aknan kan ikut buat ngevideo di Instagramnya Krealistik yang goyang-goyang terus lama banget transisinya tuh. Oh iya yang kemarin adegan sikat gigi ya. Oke. Iya itu. Lama, Mak. Ya sejarahnya udah dijawab tadi di awal. Ya udah, Pak, saya. Ya itu sih paling. Jadi harapannya dari podcast ini orang tua jadi lebih tahu ya. Kalau memutuskan itu hak masing-masing ya. Saya nggak bisa paksakan tetap. Anaknya Bapak Ibu sendiri, bukan anak saya kan gitu maksudnya. Iya. Ya, kan saya hanya sebagai pembina dan guru plus pembina di sekolahan. Ya, kewajiban saya hanya memberikan pemaparan yang itu memang real terjadi di sekolahan biar tidak ada multi persepsi. Meskipun multi persepsi itu sebuah keniscayaan ya. Pasti ada. Karena ada. Orang luar kan belum tentu tahu yang di dalam. Iya, yang apa. Sudah tahu aja bisa multi persepsi, apalagi yang belum tahu kan gitu. Tapi paling tidak dari podcast ini orang tua mungkin jadi sedikit, oh ternyata anak saya kalau di sekolah tuh ikut krealistik itu kayak gini ya, oh kerjaannya tuh ternyata seperti ini ya gitu. Jadi kalau kita kan para berusaha mengajarkannya, ya harusnya kita bangga sih. Iya. Maksudnya bangga tuh kalau seandainya Pak Radit hidup di era kalian di zaman ini dengan kemudian ada sekolah yang support sekali dengan sebuah ekstra gitu dalamnya. Yang ekstra itu sangat relate banget dengan perkembangan zaman, terus dengan skill yang akan sangat terpakai di masa yang akan datang gitu. Saya pasti juga akan
eh, ikut dengan sangat sungguh-sungguh gitu, karena soft skill itu tidak bisa didapat, ini persepsi saya ya, ya Iya. ini subjektifnya Pak Radit. Disclaimer dulu, ntar takutnya dibelokin lagi ya. Eh, Soft skill itu akan lebih banyak didapat di luar KBM menurut saya. Saya sendiri pun sampai seperti ini, saya dapatkan ilmunya lebih banyak di luar KBM, dari skill-skill di luar KBM, tidak di dalam KBM. Justru banyak ilmu yang dapat di luar terus diterapin di dalam, gitu. Manajerial gitu misalnya, leadership, karena terbiasa handle yang lebih besar, akhirnya kalau handle kelas kan jadi Iya, iya. lebih simpel kan, karena orangnya lebih dikit, manusianya dikit, otaknya nggak banyak, suaranya nggak banyak gitu, jadi lebih lebih gampang gitu. Jadi malah justru dari modelnya apa, berarti outside to inside gitu, belajar di luarnya banyak, kemudian diterapkan di hal-hal yang lebih kecil gitu. Jadi itu pun juga akhirnya ketika sekarang kayak berkeluarga juga Pak Radit akhirnya lebih banyak menggunakan, karena pengalaman di luar tadi akhirnya sedikit-sedikit ilmunya diterapkan di lingkungan keluarga gitu kan. Oh, cara manajerialnya gitu. Oh, cara apa namanya menjadi seorang pemimpin itu seperti apa sih, kayak gitu. Itu menurut saya lebih gitu sih. Kalau di KBM sangat minim gitu. Takutnya nanti kita jadi manusia-manusia yang gagap. Yang gagap gimana tuh? Bukan gagap gempita ya, tapi gagap ya kaget aja gitu. Kan ada pepatah Jawa itu bilang ojo ojo gumunan, ojo gumunan, ojo kagetan. Ya, akhirnya nanti takutnya kalau soft skill kita kurang, di luar experience-nya kurang, pengalamannya kurang, ketika nanti lulus takutnya gitu, kayak tadi misalnya kebanyakan nggak lulus, kebanyakan tidak melanjutkan untuk kuliah. Berarti kan kerja tuh opsinya, ya kan? Lah kalau kerja tidak terbiasa kerja di dalam, atau ketika zaman sekolah misalnya nggak terbiasa bekerja atau menghadapi tanggung jawab yang besar, tuntutan yang besar, ya takutnya nanti di dunia kerja dia juga akan kewalahan. Kalau kewalahan berarti nanti yang rugi tentu dirinya sendiri, pasti kan gitu. Mungkin mungkin nanti dimarahin bos, atau mungkin nanti sampai mungkin dipecat dari pekerjaannya. Itu kan hal yang tidak diharapkan dari alumni-alumni yang Yang lulus. lulus kemudian lanjut bekerja gitu. Kalau yang kuliah juga sama, di kuliah kan apalagi bebannya lebih banyak, dosen lebih tidak tidak mau tahu lah, tanda kutip gitu ya, apa nggak beda sama guru gitu, maksudnya cara mendidiknya. Kalau guru kan ditungguin tuh satu-satu diopeni, kamu belum ngerjain tugas ya, apa kamu belum ngumpulin ini, nilainya kurang ini lah. Kalau dosen kan nggak mau tahu kan kalau gitu ya. Nah, kalau tidak terbiasa dengan itu juga, deadline macam-macam, ya khawatirnya DO, atau itu paling buruk, atau terseok-seok dalam studinya Iya, iya, di iya. perkuliahan, nggak biasa melek malam gitu misalnya, padahal kuliah, beberapa yang sudah kuliah pasti bilangnya pasti nggak mungkin lah kalau nggak begadang itu, hampir nggak mungkin kayaknya kalau kuliah nggak begadang itu, pastilah itu jam tidur kacau kan gitu, yang siang jadi malam, malam jadi siang mungkin, atau jam tidurnya dikit, ngerjain tugas sampai dini hari gitu. Itu juga salah satu yang pernah saya alami gitu waktu zaman kuliah. Di harapannya kalau terbiasa waktu sekolah, ya baik itu nanti dia bekerja atau kuliah, habitnya oh udah pernah ngalamin kok di sekolahan, jadi nggak terlalu kaget, nggak gumunan, ya, nggak kagetan gitu sih. Harapannya gitu, Val. Tapi balik lagi yang ini Pak, yang tadi Pak, yang eh, orang tuh banyak yang tidak tahu atau kurang tahu realistik tuh kayak gimana. Mungkin itu akibat dari kita, mungkin lebih ke saya ya. Kenapa? Karena kan ketika kita tugas atau ketika bikin sesuatu kan kita tidak Publish gitu. kita tidak tidak publish Publish behind the scene-nya gitu. behind the scene-nya, kita tidak kasih tahu ke orang-orang ini harus kayak gini, ribetnya kayak gimana. Apalagi dengan barang-barang yang atau properti yang terbatas, kita harus muter otak buat ngakalinya. Ya itu mungkin salah satu faktor sih menurut Pak Radit juga. Jadi orang tua tuh ya apa sih, kan jadi nggak tahu. Yang jelas pramuka kan udah pada tahu. Ya karena dari
dari SD udah ada tuh Iya. kan, maksudnya pramuka SD bahkan udah jadi seragam yang kamu pakai kan, maksudnya udah Oh iya ini. terlegalisasi gitu loh, menjadi sebuah pengakuan bahwa oh ini pramuka sampai seragamnya dipakai menjadi seragam nasional gitu. Terus OSIS juga kan, mana sih yang nggak tahu gitu, Paskibra gitu misalnya, ya ya tahu karena 17 Agustus pasti yang kita nanti-nanti di Istana Presiden itu pasti petugas pengibar benderanya kan gitu. Kemudian ada beberapa ekstra-ekstra di beberapa sekolah-sekolah besar gitu. Ya memang mungkin itu sih ya, kita jarang expose behind the scene-nya mungkin ya. Iya, ya kayak tadi kalau di istana apa namanya kepresidenan tuh lagi ada upacara 17-an, habis itu yang ditonton kan eh, pasukan pengibar benderanya tuh diapresiasi. Tapi orang yang nyutingnya, Oh iya. orang yang Oke, jadi oke, operator di oke, sana, oke, yang oke. nyiapin bla 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 kabelnya dan Oke, oke, lain-lain itu, paham, paham, paham. semuanya Paham, paham, paham. itu kan sebenarnya kita. Iya, 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 paham, paham. Oke, ya benar, 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 benar. Yang riwahnya kayak apa, gedebukannya kayak apa, tapi iya sih benar ya. Ya, tapi itu sempat dibahas Buah Kahuma sih. Gimana tuh? Iya maksudnya kan meskipun Pak Radit nggak suka ya, nggak suka dengan filosofi maksudnya pujian gitu ya. Tapi kan Bu Riri itu sebagai Wakahuma sempat sempat apa namanya sempat aware tuh, sempat ngomong gini. Ya kan sempat disampaikan juga di beberapa kesempatan di upacara ya, kan biasanya terima kasih kepada petugas upacara bendera hari ini dari kelas ini gitu. Terus tapi beberapa kesempatan kan pernah tuh Bu Riri sebagai pembina upacara waktu itu kan bilang terima kasih pada tim Krealistik yang telah mendokumentasikan upacara bendera pada hari ini. Meskipun itu jarang banget sih emang. Ya, ya gimana lagi, lika-liku media ya yang harus kita ya resiko orang belakang layar, Val, masalahnya, Val. Nah, iya. Ya tapi memang harus sedikit banyak mungkin ada short story gitu ya mungkin ya Kalau story iya sih story, tapi juga jarang juga itu. Iya kan story aja kita jarang loh, maksudnya menentu ngerekod misalnya oh kita mau ada acara nih rewahnya kayak apa nih gitu kan, kita jarang rekam sih. Dan tidak kepikiran. Lebih tepatnya. Karena kita udah ribet. Iya, udah ribet duluan, udah ribet duluan mikirin dari A sampai Z-nya nanti gimana sih. Lebih mungkin gara-gara itu. Nggak ada tim khusus, Val, masalahnya, Val. Ya gimana? Maksudnya segitu. Kalau kan ada orang tim yang bisa tim belakang layar. Oh, mungkin ini mumpung ada kelas 11 nih, ada Ilham nih di fotografi. Oh, berarti Ham ke depan mungkin harus disempetin tuh biar maksudnya bapak ibumu tahu bahwa oh ini lagi kerja nih gitu. Bukan maksud pencitraan ya. Ya emang pencitraan, Pak. Emang pencitraan. Itu pencitraan sih. Itu pencitraan. Itu pencitraan. Secara tidak langsung pencitraan. Tapi kan itu natural. Niatnya memang seperti itu. Niatnya. Tapi yang didapatkan kan sama dengan pencitraan. Efeknya lah ya. Efeknya yang sama. Tapi kita bikin natural. Ya memang natural. Ketebukan ini natural. Enggak. Ya kan kalau tanda kutip konteksnya pencitraan itu kan sesuatu yang dibus gitu maksudnya. Yang kegiatan kita mengupload story itu kan kegiatan untuk ngebusnya. Kalau orang yang tahu misal kita pas lagi pagi-pagi gitu diminta sesuatu kita angkat-angkat terus kita nata-nata, orang yang pas lagi simpan sama kita gitu lewat itu kan tahu kita kayak gimana, itu kan faktor yang tidak disengaja. Ini kita sengaja untuk menyuguhkan. Oh iya sih. Itu yang kurang cocok di saya, di situ yang kurang cocoknya. Ya padahal juga nggak cocok di situnya. Ya tapi ya perlu sih berarti. Bismillah. Ke depan. Ya jangan sering-sering juga sih. Kan? Maksud saya gini loh, nggak bagus aja gitu, Val. Maksudnya jika orang terbiasa. Ini mohon maaf ya, ini disclaimer dulu nih. Kembali lagi. Ini kalau ini masalah filosofi kerja ya. Pak Radin nggak terlalu suka yang model begitu masalahnya kan. Ini aja Pak Radit kepepet kan. Bikin podcast ini kan, ini termasuk pencitraan kan sebenarnya kan. Iya kan, pencitraan kan. Karena saya harus ngomong ini lika-likunya gimana, macam-macamnya gimana kepada bapak ibu orang tua anggota Krealistik kan gitu. Tapi ya ini harus dilakukan karena memang harus dilakukan. Ya urgensinya ada gitu maksudnya. Tapi kalau yang
kerja nggak ngapa-ngapain terus di story gitu maksudnya Pak Radit nggak mau membentuk anak-anak realistik itu menjadi orang-orang yang suka pencitraan gitu sih lebih khawatirnya karena sering karena dilakukan sekali 2 kali lama-lama kan sering tuh takutnya akhirnya jadi lebih banyak pencitraannya daripada kerjanya khawatirnya gitu takutnya tapi kalau sesekali oke lah gitu. Ya termasuk kayak gini karena ini ada urgensinya ada hal yang mendesak ya kita harus buat gitu sih. Apalagi apa ya? apa kalau kamu dari sudut pandang apa namanya ketua krealistik Pak? Bagian mananya? Sudut pandang saya mengenai apa terlebih Ya anu dahulu? dulu aja deh apa ya menurut ini meskipun kamu kelas 12 ya Iya, kan dulu Reval kan Pak Radit tarik ya karena kesamaan visi gitu kan di awal ya karena ngobrol-ngobrol ini cuma setelah kamu kelas 12 ini menurut kamu penting nggak sih Pak? realistik. Maksudnya Apanya yang penting? useful nggak sih buat personal gitu? Kalau ditanya useful atau enggak, Ada manfaatnya nggak sih gitu maksudnya? Sebagai bukan ya bakalnya alumni lah ya, tapi ini kan udah purna tugas nih, udah tidak menjabat sebagai ketua kan gitu. Dari sudut pandang kamu sebagai siswa bermanfaat gak sih? Ini beda antara saya sama siswa lain, Pak. Ya nanti kita coba tanya orang belakang layar coba deh. Nah, kalau saya kan basicnya udah ada duluan. Udah suka dulu ya. Udah ada. Bukan cuma suka, tapi praktisi. Saya fotografer. Ya, oke. Ya. Dan mendalami yang lain-lain juga. Itu kan yang Pak Radit kaget pas desainnya pakai apa? Pakai Photoshop, Pak. Loh, bisa Photoshop. Iya. Bisa Photoshop. Corel bisa. Terus apa? Ada Illustrator. Adobe Illustrator. Jarang-jarang gitu. Ya sih. Itu yang membuat saya wah, bisa nih kayaknya gitu. Nah, itu kan saya udah ada basic itu terlebih dahulu. Jadi untuk yang saya pelajari cara organisasi kamu yang lama gitu maksudnya. Bedanya di situ. Lebih ngemong lah bedanya. Kalau di sini kan karena ada yang tadi nggak tahu sama sekali gitu, backgroundnya nggak punya sama sekali, nggak tahu foto, bahkan mungkin nggak pernah megang kamera tuh kayak gimana, terus megang komputer bahkan juga ada yang belum bisa kan gitu. Kita kan juga pernah punya jurnalis yang nggak bisa ngetik, sekretaris yang nggak bisa ngetik pakai komputer kan gitu, ibaratnya. Akhirnya pada awalnya kayaknya yang baru ini dari awal udah bisa ya kayaknya? Udah bisa, karena udah punya laptop di rumah. Yang lama 2 itu kan belum. Belum. Bella itu belum. Itu pas awal di sini masih. Oh iya. Padahal Bella itu orang mampu sekali loh. Gitu. Ya, tapi belum punya pengalaman untuk mengoperasikan komputer. Ngetik aja masih 2 jari ya. Iya. Akhirnya sekarang udah lulus kuliah di Undip. Kalau yang lain ada selain aspek sosial? Yang apa ya? Sebenarnya ini tuh cuma memuaskan ambisi dari situ. Ketika saya masuk ke sini, saya ditawari untuk ikut ekstra yang lebih aktif sama kakak senior OSIS. Waktu itu apa sih? Apa? Kan saya mau ikut ekstra aktif jurnalistik yuk, Kopas bareng. Oke. Ditawari sama Den Bagus Satrio. Oke. Nah, buat ikut itu aja karena jurnalistik pada saat itu tuh mati suri, tidak aktif lah, bisa dibilang gitu. Ini kurang aktif ekstranya, mending ikut yang aktif aja. Soalnya saya kan agak susah diatur Pak pada saat MPLS. Ini yang ada satu kelas sama saya nih di sini. Pasti tahu apa saja yang saya lakukan.
Di situ. Terus saya kepikiran, oh nggak aktif ya, ya udah saya aja yang bikin aktif gitu. Di kepala saya udah jurnalistik. Jurnalistik kan aspeknya ada banyak. Saya pengennya tuh ini jadi media yang nggak cuma media ngangkat barangnya SMA aja. Jadi Sebenarnya juga gitu, Pak. Parade juga maunya, dulu kan kita pernah bilang gitu kan. iya. Ya, Makanya ini kan bertahap, Pak. bertahap. Nggak mungkin selama 1 tahun brek gitu aja kan langsung Nggak nggak bisa. bisa. Oke, Makanya kan bertahap. Ini kan udah alhamdulillah udah ada apa barang-barang yang lebih lebih support lah. iya, yang mensupport kegiatan-kegiatan dan mensupport nanti bisa lebih berkembang lagi nih. Mau kayak gimana ya nanti semuanya tergantung siswanya juga sih. Iya, semuanya. Ya, pada akhirnya akan kembali ke siswa memang. Kalau siswanya, dan tentunya dukungan orang tua. Jelas. Dukungan orang tua itu penting. Ya, kayak tadi kembali apa di awal, karena mungkin orang tua ada yang ekstranya nggak ada, dulu nggak ada ekstra kayak begini, sekarang anaknya ikut ekstra yang orang tuanya nggak pernah ikut gitu kan, atau pernah baru dengar ekstra jurnalistik gitu, ngopo wi, dan ya itu pasti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan besar bagi orang tua atau wali murid sih, yang tentu mungkin supportnya menjadi tidak terlalu besar ketika anaknya, oh saya anggota OSIS bu pak gitu, oh saya anggota paskibraka, oh, gitu. Tentu secara apa jurnalistik, wah mungkin gitu maksudnya. Ya. Makanya Iya, iya. ini salah satu urgensinya itu sih. Urgensi podcast ini. Insya Allah anak-anaknya dididik jadi lebih baik kok. Gitu. Kalau dari tim belakang layar, apa kesan? Bukan kesan apa ya? Kesan. Ada manfaatnya nggak sih Pak? Banyak. Yang paling kamu kerasa apa? Pak? Jadi ini wakil siswa. Hah? Banyak dari Oh, kamera buat ngefoto. Oh, Maksudnya kamera. Oh iya, tapi oh iya ada. Oke. Suaramu masuk nggak, Pak? Oh iya. itu semua saya dapetin di Masuk? Masuk pelan tapi ya. Apa dikasih dulu, Bal? Ini. Masuk kamera sekarang itu. Masuk. Sikat. Sini masuk kamera dulu. Sini. Ambil kursi. Ini on frame dulu, on frame. Itu barang jelek tuh disingkirin dulu tuh. Ini. Ambil dulu. Enggak apa-apa ya. Ini podcast ala-ala kita memang ya, enggak usah formal-formal. Ya, oke, on cam. On cam. On cam. Kan. Oke, iya. Ini dengan Kak. Perkenalkan diri Anda. saya Muhammad Pilihan di sini saya Masuk suaranya itu. Ini jadi biar kita bisa switch. Muhammad Rafa Brilian dari Krealistik. Tadi gimana tadi? Oh ya, manfaat tadi ya. Apa, Pak? Manfaatnya banyak banget sih Pak. Yaitu yang pertama tadi megang kamera. Dari pertama kali saya megang kamera tuh di Krealistik, diajarin di dalam kamera. Iya, DSLR. Jenis kamera juga saya tahu di Krealistik, ternyata nggak cuma DSLR. Ini tuh namanya DSLR, mirrorless, lensa juga, lensa tele, mengenal lensa. Terus megang komputer juga makin sering tuh di Krealistik. Ada yang namanya OBS, operator live stream, banyak sebenarnya, banyak banget. Desain grafis dari beberapa divisi, dari semua divisi malah saya sudah pernah nyoba semuanya. Seluk beluk. Jurnalistik Pak saya. Sama saya ini jurnalistik. Iya. Artikel. Iya, artikel. Oh, dulu namanya Artikel. artikel. Saya artikel, Rafa artikel. Saya malah nggak tahu sih zamannya Putih kalau zaman sebelum itu isinya apa sih? Di bayangan saya dulu artikel gampang nulis doang, tapi ternyata enggak, harus memuat 5W1H dulu kalau kata KL1 yang ngajarin. Banyak sih yang saya dapat di Krealistik, kalau mau disebutin mungkin durasinya berjam-jam.
Belajar banyak banget. Yang paling menurut, yang paling Yang paling itu kayaknya change your life buat change. wah, mungkin Ini berlebihan gak sih ya? Tapi gak mesti ngerasa Iya, kayak bener-bener. efek banget gitu. Iya. Skill Ada. up yang paling ngefek apa? Selain bendahara atau Yang dia mana terus. justru malah itu Pak, relasi Pak. Dikenal sama banyak orang, terutama Bapak Ibu guru itu malah sangat merubah hidup saya. Yang bilang tadi itu change your life. Dulu saya change my life. Dulu saya orangnya pemalu, saya introvert, saya jarang banget ngomong. Bahkan kalau saya diajak podcast gini nggak bisa ngomong Pak. Bahkan Pak. Oh iya dulu ingetan awal-awal. pakai live stream itu live malah itu live. Iya itu. Nggak Ingat bisa Pak dulu itu. saya ngomong di depan publik sama orang banyak. Ya karena saya tahu karena ngajar kalian gitu ya di kelas 10 waktu itu kan ya. Jadi, Kayak saya kan juga introvert gitu. Kalau Rama kan saya nggak tahu kelas 10-nya gimana Mas. Nah, nggak ngajar kelasnya dia. Ajib ngajar aku. Acip ngajar tapi juga nggak Nggak tahu. berkamuflase, Itu apa hawa keberadaannya sangat minim. minim sekali kayak Kurokono Basuke dia kayak itu apa ya. Hampir tidak terasa itu. Tapi sebenarnya itu bukan tidak terasa, itu memang apa hawa keberadaannya tuh diserap seminim mungkin agar orang tidak menyadari. Gitu. Iya. Itu luar biasanya Ajib itu. Tadi gimana tuh? Ya itu tadi. Ya kan, Ya yang paling berpengaruh kan relasi itu. relasi. Introvert. Yang dari introvert jadi bisa ngomong di depan banyak orang. Kemudian bantu Bapak Ibu guru juga. Oh iya. Ya yang membantu Bapak Ibu guru. Bahkan sampai dapat job di luar juga pernah, itu juga dari realistik sih. Sama Rama pas itu. Oh, Mau foto. Rama malah udah 2 kali. Nanti ada job-job lagi. Oke, terima Itu kasih. sih Pak kurang lebihnya. Terima kasih sudah bisa masuk frame. Masukin semua kali ya. Boleh tuh, boleh. Masukin semua aja yuk. Rama sini, Ma. Panggil Oke. Loh, Sini, Ma. ini Sebagai anggota yang nggak ikut dari awal, Ma. ikutnya pas kelas 11. Yo, Cip, kamu sih, Cip. Urut Rama dulu kan, Rama sama Ajib duluan Rama. Oh iya, Ma, ayo, Ma. Ayo, Ma. Ini biar Pak Radit nggak kesannya satu sudut pandang gitu. Jadi dari sudut pandang siswa, anggota sendiri gimana gitu. Gimana Pak ini? Iya. Kan nggak ikut dari awal kan. Iya. Gitu. Nah, cuma ada setelah ikut lah paling nggak itu apa yang paling pertanyaan dasarnya realistis itu ada manfaatnya nggak sih buat siswa gitu atau buat siswa gitu. Kalau buat siswa nggak tahu. Kalau saya sebagai siswa, Kamu sebagai siswa. Oke. Benar sih. Kritis ya. Jadi bedakan tuh. Jadi dikotomikan. kalau buat saya tuh ya sama ya kayak dibilang Rafa tadi. Relasi sama guru gitu. Relasi sama guru. Iya. Jadi jadi terkenal juga gitu. Emang sebelumnya kayak gimana? Ya, sebelumnya udah terkenal Sebelumnya- duluan. Terkenal dulu. Udah terkenal. Iya. Wah, Sama Bapak Guru? enggak, bukan Bapak Ibu guru. Oh, Maksud Anda gimana? Kata nggak tahu, Rama. teman Anda yang lebih paham. Pak Radit nggak tahu. Relasi ya, jadi Iya. dengan emang apa ya maksudnya? Ketika dikenal guru, anunya apa sih maksudnya gitu? Apa? Kan privilege nggak ada kan gitu maksudnya. Ya cuma dikenal aja gitu Iya atau sih. Ya, Elah. kayak ada kebanggaan tersendiri lah. ada kebagian besar. Jadi nggak mau jadi siswa sing Ya, yang cuma sekedar berangkat lewat pulang. gitu. Oh, iya. Tapi kan secara privilege nilai kan juga nggak ada, apa itu kan nggak ada sih maksudnya. Tapi berdampak pada bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan guru kan beda sama siswa, iya Pak. sih. Itu kerasa nggak ya? Nah. Maksudnya Ketika dirimu ngomong sama guru sekarang sama siswa kan beda tuh. antara Iya. siswa itu mungkin Beda Sudah banget. terus gitu loh. Beda agak bisa plong apa gimana gitu. Gitu. Nggak bisa loss. nah, cara komunikasinya mungkin dapat dari situ juga. Ya karena mungkin udah dikenal dulu kan sebagai anggota karistik. Oh itu yang moto ya gitu. Kadang juga kayak, itu yang moto siapa sih Pak Radit gitu kadang. Oh, Ini itu sih. kan sering nugas sama Rafai apa dapat apa project PPG, Oh PPL. iya itu. Nah, itu yang bikin anu. Ya. Akhirnya namanya meroket tuh. meroket. Saking proketnya jadi ketua angkatan. Wih,
Enggak itu. Oke, Yuk, gantian Najib. gantian Ajib. Yo, Cip, ayo Cip. Ayo, Cip. Mas kawat, Cip. Oh, Udah cukup. tidak cukup. Yo, digenepin 3 kok. Semua punya hak untuk berbicara. Cip on cam Cip. Say hello ke bapak ibumu Cip. Bapak ibumu. Ibu aku masuk YouTube loh. Padahal masuk YouTube kan tinggal rekam diri terus diupload gitu. Kan ini tapi YouTube sekolah bukan YouTube-nya sendiri. Ayo, Cip. Satu sudut pandang aja Cip, nggak usah banyak-banyak Cip. Satu step nongol terus Pak, realistik jelek Pak, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya nggak masalah. Iya kan nggak masalah kan? Masalah. Nggak masalah. Aduh, Payah, ya. melerak ya Cip. Itu sih. Ada lagi mungkin Ilham tidak kita tanya dulu karena masih berproses. Tapi boleh juga nggak apa-apa sih. Ham, sini Ham, on cam Ham. Loh, Oke. sebagai kadif, yuk. Masuk on cam. Payah, ya. Ayo, Ham, masuk Ham. Sini Ham. Sebentar Ham. Cip. Menit. Sebentar Ham. Semenit nggak apa-apa Ham. Berapa menit? 59 menit. Jadi podcast beneran. Bisa ngalir tuh. Apa namanya? Oke, Sampai gimana Pak? Iya, kamu kan ini sebagai ini perkenalkan dulu. Kamu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ilham Bagus Aji dari kelas 11 6. Suaranya duduk. Iya. Dari kelas 11. Nah, Di realistik sebagai di realistik saya sebagai kadif fotografi periode 2024 2025. Ikut realistik dari awal ya, teman-teman? Iya, dari awal. Di awal. Pertanyaannya sama Ham. Tadi kan udah kakak-kakak kamu tuh. Kamu sebagai yang masih aktif ya, dan dari awal. Ini jujur aja ya. Kalau bilang nggak ada manfaatnya, bilang aja nggak ada manfaatnya. Kalau pertanyaannya ada manfaatnya nggak sih Ham? Kalau Ikut menurut realistik. saya itu ada sih Pak. Apa kalau buat kamu apa? Yang paling kerasa dari kamu apa? Yang mungkin kayak tadi bahasanya yang merubah, mungkin itu karakter, mungkin itu pengetahuan kamu, mungkin itu persepsi atau apa sehingga jadi ternyata gini ya dari hal apa? Ya, di pengetahuan kalau saya sih Pak. Sama relasi sama guru-guru juga itu Pak. Saya kan juga ikut PPL-nya Pak Pur. PPG. Oh iya, PPG Pak Pur. Terus apa lagi? Terus ya kemarin kan sempat jadi ketua diklat kan Pak. Oke. Jadi kenal orang luar. Oh iya, kemarin lobby narasumber. Iya. Oke. Dari sisi relasi, Iya. skill lobby Dari skill gimana? skill lobby maksudnya atau negosiasi ngomong sama orang gitu kan. Oh. lagi. Agak lebih gimana ya? Lebih luas ada beda Ya, sih, ada beda. sebelum ikut kreatif sama sudah itu ngomong sama orang tuh lebih luas atau jadi makin kaku gitu. Ya jadi makin lo saja, Pak. Dulu project keluar pertama kan apa tuh Ham? Waktu ikut lomba kelas 2. waktu kita project FX2 ini. Oh iya. Itu kan kamu juga udah mulai belajar nembusin orang di luar kan waktu itu kamu projectnya ngambil foto chipping kan. Chipping ya, Pak. Sedikit chipping itu kan akhirnya juga memaksa untuk minta Iya, izin minta izin. macam-macam kan gitu akhirnya sampai diizinkan ngambil beberapa foto di sana kan waktu itu meskipun belum rezeki lombanya. Iya. Insya Allah tahun ini tapi ya tahun Insya Allah, Pak. Depan. oh iya tahun depan oh iya Ini Desember ini. oh iya tahun depan 2025. Oke, makasih Ham. Oke, Pak. Ya, itu tadi Bapak Ibu Ilham. Siapa jenenge lali aku? Ilham Bagus Setiaji. Ya,
Itu Pal. Udah ya kayaknya ya. Ntar kepanjangan, jadi nggak asik kalau kepanjangan. Belum 1 jam. Udah 59 menit tuh, udah lebih tuh. Lebih berapa menit tuh? 1 jam lebih? Nah, 3 menit. Ya, terima kasih yang udah menonton. Untuk episode selanjutnya khusus bersama Pak Radit itu akan membahas kita akan bedah buku. Boleh. Oh iya, bisa tuh ya. Bedah buku. Oke. Boleh. Tapi ternyata episode selanjutnya ketika saya udah lulus. Ya jangan dong. Daripada kamu gabut pada yang liburan bikin konten bisa kan? Ini orang-orang sibuk ini, Pak. Oh iya. Rafa sibuk dengan Kemarin di rumah pada mau ke Mojokerto ya. Mojokerto. Tapi mana saya Enggak. Ke Aussie. Australia. Iya, no. Wush. Ngapain ketemu suku aborigin di sana? Enggak. Ke Australia naik Nyi Roro Kidul. Naik kereta kencana numpang. Surfing. Berarti terminalnya di Parangtritis. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dan terima kasih untuk orang tua dan wali murid anggota Krealistik. Mudah-mudahan anak-anaknya semakin disupport ya. Terima kasih. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.